Selamat pagi anak-anak semua. Apakah kalian sehat? Iya. Kita akan mulai pelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti untuk kelas 10 di saat ini. Tetapi sebelum Ibu melanjutkannya, Ibu akan memperkenalkan nama Ibu. Nama Ibu Retnawati Lekatumpesi. Biasa dipanggil Ibu Wati. Ya, kita akan mulai dengan proses pembelajaran di hari ini. Tetapi sebelumnya mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Ada lagi ungkapan syukur yang boleh kami bawa kepadamu Tuhan di pagi hari ini, di mana kami boleh berkumpul lagi di kelas 10 untuk memulai tugas dan tanggung jawab kami selaku guru maupun siswa dalam proses pembelajaran di hari ini. Kiranya dari awal hingga pada akhirnya proses pembelajaran ini kami dasari itu di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan dituntun oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Berkati anak-anak ini hikmat, kepintaran, dan Roh Kudus Tuhan selalu ada bagi mereka, supaya apa yang disampaikan nantinya mereka akan memberlakukannya dalam kehidupan mereka dari hari lepas hari. Amin. Ya, anak-anak semua, apakah kalian sudah siap menerima pelajaran kita di pagi hari ini? Sebelum Ibu mulai dengan proses pembelajaran, Ibu akan membuat suatu ilustrasi pendek. Ada seorang majikan, dia memelihara seekor anjing untuk menjaga rumah mereka. Seekor anjing itu, dia sangat setia untuk menjaga tuannya. Bahkan kemanapun majikannya pergi, dia selalu menunggu walaupun sampai larut malam. Karena sebelum majikannya pulang, dia belum bisa tidur atau kemana-mana. Dari ilustrasi tadi, siapa di antara kalian yang dapat menyebutkan kepada Ibu materi apa yang hari ini akan kita pelajari bersama? Iya, mungkin Putri, mungkin Jusel. Ada jawaban yang lain? Iya. Ada yang mengatakan bahwa hari ini kita belajar tentang kesetiaan. Tapi ada juga yang mengatakan kasih. Dari jawaban yang kalian berikan, semuanya benar. Hari ini materi pokoknya yaitu kesetiaan. Dengan kompetensi dasar memahami makna nilai-nilai Kristiani, kesetiaan, kasih, dan keadilan dalam kehidupan. Ada beberapa indikator yang akan kita capai bersama di saat ini. Yang pertama, mendefinisikan arti kesetiaan.
Yang kedua, menjabarkan ciri-ciri orang yang setia. Ketiga, menunjukkan contoh tokoh-tokoh Alkitab yang setia dan tidak setia. Keempat, menjelaskan cara Tuhan Yesus mewujudkan nilai kesetiaan. Dan yang kelima, mengidentifikasi penerapan nilai-nilai kesetiaan dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan metode pembelajaran kita yaitu Discovery Learning. Sebelum Ibu lanjut, dari materi pokok tadi, siapa yang bisa memberikan penjelasan apa yang dimaksudkan dengan pengertian kesetiaan? Joshua? Via? Rafa? Iya. Jadi dari penjelasan yang kalian berikan, Ibu dapat menyimpulkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kesetiaan adalah ketulusan, tidak melanggar janji atau berkhianat, perjuangan dan anugerah, serta mempertahankan cinta dan menjaga janji bersama. Kalau kita lihat bersama bahwa kesetiaan dalam bahasa Ibrani atau Perjanjian Lama disebut emunah, yang artinya kokoh, tidak tergoyahkan. Sedangkan dalam bahasa Yunani atau Perjanjian Baru disebut pistos atau pistis, yang artinya dapat atau layak dipercaya, taat atau orang yang percaya, handal, beriman, benar, teguh dan pasti. Jadi kesetiaan adalah ketulusan, tidak melanggar janji atau berkhianat, perjuangan dan anugerah, serta mempertahankan cinta dan menjaga janji bersama. Kita lihat kesetiaan menurut Alkitab. Di sini dijelaskan dalam Alkitab bahwa kesetiaan adalah orang-orang yang mau percaya dan mengikuti Tuhan, dapat dipercaya sepenuhnya serta terus beriman dan setia kepadanya. Dari pengertian tadi, apakah anak-anak sudah pahami arti kesetiaan? Kita akan melihat ciri-ciri orang yang setia. Di sini saya akan menyuruh kalian membuka Alkitab dari kitab Ulangan 5 ayat 32 sampai 33. Mungkin saya minta salah seorang siswa untuk membacanya.
Iya. Jadi ciri-ciri orang yang setia dalam kitab Ulangan 5 ayat 32 sampai 33 yang berbunyi, "Maka lakukanlah semuanya itu dengan setia, seperti yang diperintahkannya kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Segenap jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu haruslah kamu jalani, supaya kamu hidup dan baik keadaanmu serta lanjut umurmu di negeri yang akan kamu duduki." Di sini menggambarkan bahwa kitab Ulangan 5 ayat 32 sampai 33 yaitu dia harus memiliki ciri yang konsisten. Orang yang setia itu dia harus konsisten. Dikatakan konsisten itu berarti dia memiliki ciri-ciri orang yang setia. Yang berikut, kita buka lagi di kitab Perjanjian Baru yaitu Wahyu 2 ayat 10b. Di situ digambarkan bahwa bertahan sampai akhir hidup. Saya minta seorang siswa untuk membaca dari Wahyu 2 ayat 10b. "Kau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan." Itu merupakan ciri-ciri orang yang setia. Kita lanjut pada contoh tokoh Alkitab yang tidak setia. Ibu minta mungkin siapa di antara kalian yang bisa menyebutkan tokoh Alkitab yang tidak setia kepada Tuhan? Cia? Dwi? Iya. Contoh tokoh Alkitab yang tidak setia kepada Tuhan. Ibu ambil salah satu contoh yaitu Raja Saul. Mengapa dia disebut tokoh yang tidak setia kepada Tuhan? Karena tidak memusnahkan seluruh ternak seperti yang diperintahkan dan memilih menyimpan yang baik dengan alasan untuk mempersembahkan kepada Tuhan. Berikut Simon Petrus. Simon Petrus juga dikatakan sebagai tokoh yang tidak setia karena ia tidak setia dan takut mengakui Tuhan Yesus. Yang berikutnya yaitu Yudas Iskariot. Yudas Iskariot dikatakan tokoh yang tidak setia karena dia menjual Tuhan Yesus seharga 30 keping perak. Di samping dari tokoh-tokoh yang tidak setia kepada Tuhan, kita lihat ada tokoh juga yang dijelaskan dalam Alkitab yang setia. Siapa di antara kalian yang bisa menyebutkan buat ibu tokoh-tokoh Alkitab yang setia kepada Tuhan? Iya. Siapa lagi yang lain?
Iya, yang pertama Ibu kasih salah satu contoh yaitu Bapak Abraham. Bapak Abraham digambarkan dalam Alkitab merupakan tokoh yang setia karena seorang kaya yang berasal dari Ur Kasdim. Ia tinggal di tengah-tengah masyarakat penyembah berhala. Allah memanggil Abraham agar meninggalkan tanah kelahirannya. Kita bisa baca di dalam Kejadian 12 ayat 19. Mengapa engkau katakan dia adikku, sehingga aku mengambilnya menjadi istriku? Sekarang inilah istrimu, ambillah dan pergilah. Kesetiaan Abraham tidak pernah terlepas dari pembuktian imannya kepada Allah. Kita kenal juga bahwa Abraham adalah bapak dari segala orang yang beriman. Yang kedua, Ayub. Ayub dikatakan tokoh yang setia karena meskipun harus kehilangan seluruh harta, bahkan anak-anaknya dan juga istrinya sendiri meninggalkannya. Namun, Ayub mempertahankan imannya kepada Allah. Ia menjalani semua cobaannya dengan kesetiaan yang tak pernah tergoyangkan. Yakub setia bekerja selama 14 tahun di rumah Laban pamannya, hanya untuk mendapatkan Rahel yang sangat dikasihinya. Yang berikut Sadrak, Mesak, dan juga Abednego, sekalipun dimasukkan ke dalam dapur api, tetapi ia tetap setia. Ada juga Daniel. Siapa di antara kalian yang sudah pernah mendengar cerita tentang tokoh Daniel? Pasti kalian semua tahu kan? Daniel walaupun dimasukkan ke dalam gua singa, tetapi dia tetap setia atau tidak menyembah berhala. Rasul Paulus walau dipenjara, disiksa, dan didera sampai hampir mati beberapa kali, dia tetap setia kepada Tuhan hingga garis akhir hidupnya. Dari penjelasan Ibu mulai dari pengertian kesetiaan, contoh-contoh Alkitab, orang-orang yang setia bahkan yang tidak setia kepada Tuhan, dan ciri-ciri orang yang setia. Mungkin ada pertanyaan dari anak-anak, disilakan. Sebelum Ibu masuk pada cara Tuhan Yesus mewujudkan nilai kesetiaannya. Mungkin ada pertanyaan sebelum Ibu lanjut? Ya. Cara Tuhan Yesus mewujudkan nilai kesetiaan. Yang pertama, dengan cara yaitu menerima siapa saja yang datang kepadanya dalam keadaan apapun. Contohnya, saat ia makan di rumah Sakeus, berbicara dengan Nikodemus, dan ia menyembuhkan perempuan yang sakit pendarahan. Yang kedua, mengampuni siapa saja yang datang kepadanya. Dengan cara menerima perempuan berdosa yang datang kepadanya, meminyaki kakinya, melayani Thomas dan Petrus,
membasuh kaki murid-muridnya. Yang berikut, kesetiaan dengan cara melakukan perintah Bapa di surga, sekalipun harus mengorbankan dirinya sendiri, yaitu ia rela menderita dan mengorbankan di tiang kayu salib. Untuk apa anak-anak? Iya, untuk menebus dosa saya, kalian, dan semua orang. Yang berikut, melakukan semua ajarannya dalam seluruh kehidupan dan pelayanannya. Diwujudkan dengan kesetiaan, merendahkan diri, mengosongkan diri, dan sampai mati di kayu salib. Dari cara Tuhan Yesus mewujudkan nilai kesetiaan, kita bisa lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin di antara kalian, siapa yang dapat menyebutkan contoh kesetiaan dalam hidup sehari-hari? Siapa yang bisa menjelaskan atau menyebutkan contoh kesetiaan dalam kehidupan sehari-hari? Putri, Dani, Weldy. Iya, pertama dalam katong pun dalam kelas ini, kesetiaan terhadap teman. Siapa yang bisa bilang kalau contoh kesetiaan terhadap teman dalam kehidupan sehari-hari, contohnya seperti apa? Iya. Berikutnya, kesetiaan karyawan terhadap perusahaannya. Kesetiaan bawahan terhadap pimpinan. Dan juga kesetiaan anggota partai terhadap partainya. Kita masuk di contoh-contoh kesetiaan yang keliru dalam kehidupan sehari-hari. Siapa bisa kasih contoh buat ibu kesetiaan yang keliru dalam kehidupan setiap hari? Iya. Iya. Siapa lagi yang lain? Iya. Semua jawaban yang kalian berikan benar. Yang pertama itu kita menolong teman saat ulangan sebagai bukti setia kawan. Itu merupakan contoh yang keliru. Walaupun dia punya teman yang adalah kerabat baik, teman dekat, tetapi saat ulangan tidak seharusnya ia memberikan jawabannya. Itu menolong teman saat ulangan sebagai bukti setia kawan. Itu merupakan contoh yang tidak setia. Yang berikut, mendukung semua program pemerintah. Apapun program tersebut sebagai bukti setia kepada pemerintah. Ikut dalam aksi tawuran sebagai bukti setia terhadap kelompok atau geng tertentu. Membolos sebagai bukti kesetiaan kepada teman.
Contohnya dalam kelas, mungkin ada salah seorang teman yang tidak suka dengan mata pelajaran matematika misalnya. Saat jam matematika, dia bilang for temannya bahwa beta pulang jua karena beta yang suka orang tua. Itu merupakan kesetiaan yang keliru yang dia buat kepada temannya. Dari contoh-contoh kesetiaan yang keliru dalam kehidupan sehari-hari, mungkin ada pertanyaan dari anak-anak sekalian. Kita sudah belajar tentang pengertian kesetiaan. Apa yang dimaksudkan dengan kesetiaan? Melihat ciri-ciri orang yang setia. Bahkan mencontohi tokoh Alkitab yang setia kepada Tuhan. Ada juga tokoh yang tidak setia. Dan cara Tuhan Yesus mewujudkan nilai kesetiaan. Bahkan contoh kesetiaan dalam kehidupan sehari-hari kita, dan juga contoh-contoh kesetiaan yang keliru dalam kehidupan sehari-hari. Dari materi kesetiaan, mungkin ada pertanyaan Ibu berikan kepada kalian. Kalau tidak ada lagi, Ibu akan menyimpulkan materi kita di hari ini tentang kesetiaan. Kesetiaan adalah konsep yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari kita. Kesetiaan ditemukan dalam hubungan antara seorang dengan orang lain, dengan keluarga, orang tua, dengan komunitas atau kelompok yang lain, dengan negara, dan juga dengan Tuhan. Bahkan kesetiaan harus disertai sikap kritis agar tidak keliru dalam penerapannya dalam hidup bermasyarakat. Sebelum Ibu mengakhiri pertemuan kita di pagi hari ini, ada tugas pribadi yang harus kalian buat, yaitu buatlah doa yang berisi janji setia kamu kepada Allah yang setia kepada kamu. Iya. Kalau kalian sudah mengerti, Ibu akan menutup perjumpaan kita di saat ini dengan doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena kami boleh selesai dengan proses pembelajaran kita di hari ini. Biarlah apa yang disampaikan anak-anak ini dapat mengerti dan dapat memahaminya untuk melakukannya dalam kehidupan dari hari lepas hari. Inilah kami Tuhan, berkati kami untuk melanjutkan proses pembelajaran selanjutnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Selamat siang anak-anak. Shalom.